Nah, di depan saya sudah ada dua buah lensa, lensa zoom ya, buat kamera full frame. Lensa yang di sebelah kiri saya ini AF Nikkor 28 85 mm dan sebelah kanan saya AFS 24 85 VR. Jadi kedua lensa ini sama-sama sapu jagat untuk lensa full frame, namun keduanya memiliki sedikit perbedaan di focal length. Jadi ini 28 di focal length wide-nya ya. Jadi ini 24 di focal length yang paling wide. Jadi cerita sedikit ya teman-teman, ini pengalaman saya pribadi saat saya mau ganti kamera APS-C. Saat itu saya pakai D90, terus mau ganti ke kamera full frame. Yang saya pikirin itu bukan harga body kameranya. Yang saya pikirin itu saat itu lensanya. Karena lensa kamera full frame itu mahal, harganya beda jauh sama sama lensa APS-C. Jadi saya sampai berpikir panjang itu, mau kamera full frame tapi saya harus keluarin budget lagi ke lensa full frame yang harganya tentunya nggak murah. Oke lah, saya jual semua lensa sama kamera APS-C saya entry level, terus saya ganti ke kamera full frame. Saya bisa beli kamera full frame saat itu Nikon D700 ya. Tapi saya pasti kehabisan uang buat beli lensanya. Saat itu budget saya kalau nggak salah sih saya tinggal 1 jutaan. Sementara saya bergerak di bidang wedding ya saat itu. Di wedding itu kita fotonya di dalam rumah dan kadang rumah itu sangat sempit. Jadi kita butuh lensa yang bisa zoom in dan zoom out yang lumayan lebar ya, karena untuk mengatasi kesempitan ruangan itu. Saya lihat-lihat saat itu harga lensa kamera full frame itu yang zoomnya itu paling murah di 4,5 juta, itu pun bekas. Nah, saya lihat ini harga 4,5 juta. Saat itu saya belum bisa beli ini karena budget saya nggak sampai 2 juta teman-teman. Lalu saya coba cari-cari lensa lawas, ternyata ada. Nah, ini dia lensanya 28 85. Jadi saya sedikit rekomendasi ke kalian ya. Jadi kalau kalian budgetnya minim, nggak sampai 2 juta atau 1 jutaan, kalian mau lensa zoom, bisa fokus, bisa autofokus maksudnya ini. Karena memang lensa ini nggak ada motor fokusnya di dalam, jadi ini lensa AFD, tapi dia bisa fokus kalau dipasang di bodi kamera yang ada motor fokusnya. Tentunya kamera full frame Nikon sekarang sudah punya semuanya motor fokus ya teman-teman, jadi kalian nggak ada masalah mau beli lensa ini. Nah, saat itu saya jatuhin pilihan saya ke lensa yang sebelah kiri ini, AF Nikkor 28 85. Yang satu ini yang sebelah kanan ini untuk sekarang ya harganya 3.500.000 sampai 4 juta. Sementara yang di kiri ini 1 jutaan. Oke teman-teman, lanjut aja hasilnya seperti apa. Saya akan kasih lihat ke kalian. Oke teman-teman, jadi saya pertama kali akan tes lensa AFS 2485 VR-nya Nikon. Jadi saya akan foto tembok itu. Kita akan lihat fokusnya, ketajamannya di setiap sudutnya. Oke, mungkin ini saya rubah ke A dulu. Oke. ISO-nya autoin dulu. Oke. Sekarang kameranya sudah saya pasangin lensa 28-85-nya Nikkor yang AFD ya. Jadi saya akan coba foto langsung ke tembok ini, hasilnya seperti apa. Oke, F4, lalu F45, F5. Saya coba ke F8. Oke, nanti kalian bisa bedain sendiri hasilnya seperti apa. Oke, jadi kedua lensa ini sebenarnya karakternya hampir sama ya teman-teman. Ya mungkin karena ini teknologinya lebih baru, hasil coatingnya juga pasti lebih baru ya. Jadi kecerahan atau hasilnya mungkin lebih bening dari yang ini, yang satu ini. Tapi secara kasat mata hampir sama teman-teman. Kembali lagi ke kalian yang motret ya, sama cuaca. Kalian bisa kalau outdoor kalian bisa lihat cuacanya, kalau indoor kalian bisa setting lightingnya seperti apa hingga menghasilkan gambar yang berkualitas. Unggulnya ini sekali lagi menurut saya yang paling berguna itu di VR ya mungkin ya.
Tapi terkadang juga VR itu banyak yang bilang lensa yang ada VR itu malah mengurangi ketajaman. Tapi entah itu benar atau enggak, kalian bisa lihat sendiri nanti di hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya. Komparasi tadi yang di sebelah kiri ini AFS ya, lensa AFS 2485 PR, sedangkan yang di sebelah kanan itu lensa AF 2885. Nah, ini saat ini saya coba di f3.5 ya. Masing-masing di f3.5 dan kalian bisa lihat sendiri ketajamannya sampai ke sudut. Di sini terlihat AFS memang lebih unggul ya, lebih tajam sampai ke sudut. Oke, sampai sudut-sudutnya itu tajam. Yang AFD memang sedikit kurang di 3.5, ini ketajamannya cenderung lebih soft ya teman-teman. Ini di sebelah kanannya. Oke, lanjut komparasi yang kedua ini di 5.0. Sekarang kita akan zoom dulu, kita dekatkan. Kita lihat. Oke, di sini 2885 yang AFD ya sudah mulai menunjukkan ketajamannya ya teman-teman. Jadi di sini sudah hampir sama tajamnya menurut saya di bagian tengah, tapi nggak tahu ke pinggir-pinggirnya. Oke, ini pinggir-pinggirnya kalian bisa lihat sendiri. Di pinggir-pinggirnya juga tajam ya. Namun di setiap sudutnya memang cenderung blur. Namun ini menurut saya masih dapat ditolerir ya, karena ini lensa tergolong lensa wide ya, jadi hasilnya cukup baik ya ketajamannya di kedua lensa ini, mengingat rentang harga kedua lensa ini yang cukup jauh. Nah sekarang ini di f8.0. Jadi f8.0 ini tajamnya hampir sama juga. Memang masih terlihat lebih tajam AFS yang di sebelah kiri. Namun dengan harga 1 jutaan, AF 2885 itu hasilnya sangat memuaskan buat saya sendiri. Saya cukup terkesan ya melihat hasil dari 28 mili, harganya 1 jutaan tapi punya hasil yang nggak terlalu beda jauh. Apalagi kalian nanti motretnya itu menggunakan lighting yang cukup ya, memadai ya, jadi itu tidak akan mempengaruhi noise dan ketajamannya sendiri. Kalian bisa beri sentuhan dengan shutter yang cukup tinggi agar gambar itu dapat ditangkap lebih detail ya, lebih jelas dan tidak sick. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa bandingkan apakah sudah worth it ataukah masih kurang tajam menurut kalian. Jadi video ini saya lebih memberi informasi kepada kalian yang memang budgetnya masih minim ya, atau kalian yang mau beralih dari kamera APS-C ke kamera full frame, tapi kalian nggak punya dana lebih buat beli lensa, sedangkan kalian harus gunain kamera itu dalam waktu dekat ya, untuk investasi terlebih dahulu dengan lensa yang ini mungkin. Lalu ketika kalian sudah mendapatkan uang yang lebih, kalian bisa upgrade ke lensa yang lebih baik, tentunya sesuai kebutuhan kalian. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menikmati informasi ini, semoga kalian selalu mendapatkan informasi yang bermanfaat dari saya. Jangan lupa tolong subscribe dan like-nya ya teman-teman, biar saya lebih termotivasi untuk buat video-video selanjutnya. Kalian juga bisa request di kolom komentar jika ada yang mau saya review atau yang mau saya bahas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.